Berdiri siap. Iya, tulis itu. Beri salam. Selamat pagi, Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? luar biasa. Oke, luar biasa, puji Tuhan. Sebelum pembelajaran di hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa dan boleh satu orang pimpin doa? Au, silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, izinkan saya berdoa menurut agama saya yaitu Islam. Mari kita sebelum doa. Amin. Terima kasih Aurora. Sekretaris kelas Lydia, berapa orang yang tidak hadir hari ini? 2 orang, siapa? Cesia, keterangan apa? Yang satunya? Itu ada keterangan apa? Tidak ada keterangan sama sekali dari orang tua? Oke. Baik. Saya siapkan dulu materi untuk hari ini. Oke, ini materi kita yang akan kita pelajari di hari ini yaitu kecerdasan artifisial. Namun sebelumnya coba lihat dulu. Setelah mempelajari materi hari ini tujuan pembelajaran kita. Jadi ketika selesai mata pelajaran hari ini, pertama tujuannya adalah menjelaskan konsep karakteristik kecerdasan artifisial. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan prinsip dan cara kerja KA. Dan yang ketiga, mengilustrasikan contoh pemanfaatan dan dampak negatif dari KA. Ini sebelum kita masuk ke materinya, saya mau perlihatkan dulu ada 3 video. Bisa jelas videonya? Bisa. Ada yang bisa memberikan komentar video ini? Tentang apa kira-kira? Kalau kalian lihat tadi video yang saya putar itu, tentang apa? Faldo? Jadi video tadi itu tentang tenaga manusia yang telah digantikan oleh tenaga robot yang telah dikembangkan. Tenaga manusia yang telah digantikan oleh tenaga robot. Oke. Bagus sekali, Faldo. Ada yang lain? Video tentang apa tadi kalau kalian lihat? Tentang di suatu perusahaan di mana pekerjaannya, kalian lihat berapa orang yang bekerja tadi? Banyak. Cuma 2 orang yang bekerja dan banyak robot yang bekerja. Oh iya, robot. Jadi di situ sudah terlihat bahwa manusia dipakai cuma 2 orang, tapi robot yang dipakai banyak. Itu video yang pertama. Video yang kedua. Sebutkan Silakan perhatikan video yang kedua. anggota ASEAN misalnya. Ya, langsung dijawabnya nih. Oke, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, coba kita tanyakan lagi ya. Misalnya Ini kita tanyakan diketik apa itu ASEAN muncul, makro, kemudian diketik lagi ekonomi, apa itu makroekonomi, muncul lagi jawabannya, penjelasannya makroekonomi Oke, adalah mantap, kan? cabang ilmu dan Dan seterusnya. jawabannya benar-benar Coba adalah diperhatikan merupakan dulu. jawaban tepat ya. Oke. Misalnya coba kita tanyakan cara main. Oke, pertanyaan Badminton ketiga ya. diketik cara main badminton, uraikan, muncul lagi jawabannya seperti ini. Oke. Nah, coba kita stop Oke. dulu. Kalau kalian lihat video yang kedua, ini video tentang apa?
Ada yang boleh kasih tanggapan atau pendapat? Saya rasa ini video kedua ini sering kalian gunakan. Sering kan? Ada yang boleh kasih tanggapan video tentang apa ini? Mencari informasi lewat apa? ChatGPT. Kalian tahu dari mana kalau ini ChatGPT? Apa, Lydia? Logo. Oke, berarti ini sudah familiar ya dengan kalian kan? Sering gunakan ChatGPT? Sering. Gunakan di mana? Sering dipakai di mana? Handphone. Handphone di saat apa? Pelajaran. Saat belajar. Di ujian tidak pakai? Tidak. Yakin? Yakin. Saya yang tidak yakin. Oke, itu video yang kedua. Video yang terakhir. Oke, cukup ya. Kira-kira baru kali ini lihat? Rasa tidak ya? So sering, sama juga. Paling sering kalian lihat di mana ini? TikTok. TikTok. Ini video tentang apa? AI. AI, di mana sesuatu yang dianggap mustahil, tetapi bisa dilakukan dengan menggunakan AI. AI. Baik, dari 3 video yang lebih dikenal sehari-hari dengan istilah AI. Suka gunakan ini? Suka. Ya, kita akan pelajari ini supaya kalian lebih lancar, lebih bagus lagi menggunakan AI. Kalau sering gunakan, saya yakin sudah tahu pengertian kecerdasan artifisial. Atau cuma pakai AI, tidak tahu kecerdasan artifisial itu apa pengertiannya. Ada yang tahu? Bisa searching cepat. Kalau memang tidak tahu sama sekali, boleh searching Google, ChatGPT, Gemini juga boleh. Ada yang boleh kasih pendapat? Apa itu kecerdasan artifisial? Siapa yang bisa? Adit, silakan. Kecerdasan artifisial AI adalah teknologi yang meniru kemampuan berpikir manusia untuk memproses data, belajar, dan mengambil keputusan. Coba sekali lagi Adit dengan suara yang jelas. Kecerdasan artifisial adalah Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang meniru kemampuan berpikir manusia untuk memproses data, belajar, dan mengambil keputusan. Iya, bagus sekali Adit. Teknologi yang meniru Manusia. ya, AI adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Contoh yang video tadi yaitu robot pertama. Harusnya yang bekerja itu manusia, dorong-dorong gerobak, ternyata dibuatkan robot, manusia tidak perlu bekerja lagi, robot yang bekerja. Itu kecanggihan sekarang dengan menggunakan AI. Ini yang penting. AI apa saja yang sering kalian gunakan? ChatGPT satu-satu. Adit ChatGPT. Gemini Anissa. Cici itu yang mengubah gambar ya. Chatbox. Boleh. Suno itu untuk apa? Untuk buat lagu, bagus. Ya. Sudah betul, nanti kalian kembangkan lagi sebentar di diskusi. Nanti ada soal pertanyaan itu, kalian diskusikan, nanti presentasi sebentar. Kita lanjut. Ini yang saya sempat catat dari banyak itu, hanya ini. Google Translate. Ketika kita menginput bahasa, lalu kita meminta ditranslate ke bahasa Inggris, langsung muncul permintaan bahasa Inggris. Itu AI, kehebatan AI sekarang. Google Maps. Sekarang tidak susah lagi mencari tempat. Beda dengan zaman dulu. Susah sekali, kita harus menggambar peta. Di sini posisi jumbo, dari jumbo ke kanan. Kalau sekarang tidak susah lagi dengan menggunakan Google Maps. Filter Instagram, sering gunakan? Sering pastinya Kang. Bahkan sering, karena sering muncul. Biasanya ketika kalian membuka YouTube misalnya, sering membuka YouTube channel tertentu, AI akan baca itu. Jadi ketika kalian buka YouTube, dia akan tampilkan yang sesuai dengan permintaan kita yang setiap hari kita lihat. Jadi kalau kita sering melihat mata pelajaran TIK misalnya, maka setiap kita membuka YouTube, video-video yang muncul selalu video-video tentang TIK. Atau video seperti tadi, kucing yang bernyanyi itu, biasanya di TikTok juga sama kan? Muncul seperti itu. Itu kehebatan AI. Bisa membaca orang pikiran. Oke,
Nanti sebentar kita tidak bahas banyak materinya secara teori. Nanti sebentar diskusi di kelompok. Di pelajaran lain sudah ada pembagian kelompok belum? Belum. Per kelompok ini saja ya. 3 kelompok ini berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti sebentar berembuk buat meja bisa melingkar supaya bisa saling berdiskusi. Ini akan kalian diskusi sebentar kurang lebih 30 menit. Nanti hasil diskusi ini tidak sulit ya? Atau sulit? Pertanyaan 4 pertanyaan ini. Coba dilihat dulu, kalau sulit, bilang sulit. Tidak kan? Silakan diskusikan ini, gunakan AI, gunakan ChatGPT, nanti kalian diskusikan hasil ChatGPT, tidak mentah-mentah langsung disalin. Kalian diskusikan kira-kira kalimatnya seperti apa. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Pas? Pas. Kalau pas, silakan buat kelompok, nanti sebentar menggunakan perangkat ya. Buat di Canva, nanti kirimkan ke WA saya, nanti diputarkan di sini sementara diskusi sebentar. Satu, oke? Oke, silakan dimulai diskusinya. 30 menit ya. Ini bagaimana? Pertanyaan sudah selesai? Jawaban? Sampai nomor berapa? Sampai nomor 3. Sampai nomor 4. Bisa di Canva toh? Nomor 2 gimana? Ada yang bisa di Canva? Bisa semua? Oke, kelompok mana yang mau presentasi angkat tangan? Spontanitas. Oke, kelompok 1. Oke, bisa dimulai kelompok 1? Oke, silakan. Ya, baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan mengenai kecerdasan artifisial atau artificial intelligence yang biasa kita dengar dengan sebutan AI. Web sampai rekomendasi film menutup atau Netflix. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan. Dengan kemajuan teknologi yang cepat, AI menjadi kemajuan teknologi yang penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Manfaat dari AI sangat signifikan, termasuk efisiensi yang lebih baik dan pengurangan kemungkinan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Kecerdasan artifisial menawarkan kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia, membawa berbagai manfaat, namun juga tantangan yang harus dihadapi dengan potensi yang ada. Baik, presentasi dari kelompok kami sampai di sini dulu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Waktu dan tempat. Oke, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah penggunaan AI dalam pendidikan seperti ChatGPT membantu meningkatkan kualitas belajar atau justru menurun kemampuan berpikir kritis siswa? Bisa ditangkap pertanyaan? Oke, silakan dijawab atau dikumpulkan dulu. Langsung jawab, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2. Penggunaan AI dalam meningkatkan kualitas belajar juga dimanfaatkan sebagai alat bantu mencari informasi dan memperdalam pemahaman. Namun, jika digunakan hanya untuk mencari jawaban, hal ini justru dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis. Oke, bisa diterima? Sudah jelas? Kecerdasan artifisial pada intinya ini tidak memiliki perasaan. Jadi robot tidak punya perasaan, itu kelemahannya. Sedangkan kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan sehingga lebih fleksibel. Kalau robot tidak bisa fleksibel sesuai dengan program, sesuai inputan data yang diinput oleh yang membuat AI tersebut. Yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan, sedangkan yang kecerdasan manusia bisa belajar dari lingkungan, dari mana saja, dari interaksi sosial, dari siapa saja. Sedangkan kalau AI hanya belajar dari data yang dimasukkan di input, seperti penjelasan dari kelompok tadi. Oke, ini perbedaan KA dan KM ya, saya singkat. Ini cara kerjanya untuk KA. Ini ada data yang berbagai sumber tadi disampaikan oleh kelompok 1. Diolah datanya, kemudian datanya diinput, diambil, kemudian diproses dan menghasilkan ini. Ini cara kerjanya. Jadi berasal dari data itu. Tergantung dari data yang diinput itu. Kalau ada kesalahan di data, maka hasilnya juga pasti salah. Ini juga tidak kalah penting, dampak positif sudah diuraikan oleh kelompok 1 tadi sudah sangat baik. Efisiensi pekerjaan, lebih cepat kita bekerja dengan menggunakan AI. Ketika membuat PowerPoint misalnya kita menggunakan AI, di Canva juga ada AI kan?
bisa menggunakan tinggal ketik saja permintaan PowerPoint untuk materi ini langsung muncul. Meningkatkan produktivitas sudah pasti, inovasi di berbagai bidang, akses informasi lebih mudah. Sama dengan kita menggunakan Maps tadi. Pengambilan keputusan yang lebih tepat. Karena dia menggunakan data, jadi pengambilan keputusannya lebih tepat. Sayangnya, meskipun dia banyak manfaat, dia juga ternyata memiliki banyak kekurangan. Dan itu harus kita antisipasi di zaman sekarang yang tidak kita bisa menghindar. Kita tidak lagi bisa menghindar kecerdasan artifisial ini, tapi hanya bisa mengurangi dampak negatif dari KA itu. Yang pertama ini tentunya sangat jelas mengurangi lapangan kerja. Ini jelas di video pertama saya putar tadi. Pekerjaan manusia yang harus dikerjakan manusia sudah digantikan oleh robot. Lama-kelamaan tidak menutup kemungkinan lapangan pekerjaan akan semakin sempit digantikan oleh tenaga robot. Bisa saja bisa saja guru bisa tergantikan enggak? Untuk mendidik kemungkinan tidak bisa digantikan, tapi untuk memberikan materi sudah tergantikan sekarang. Kalian tidak perlu belajar dari guru kalau hanya ini menimba ilmu, di YouTube saja sudah bisa. AI saja sudah bisa. Ini dampak pertama. Dampak kedua, sangat ini rentan sekali ketergantungan pada teknologi. Jangan sampai kalian tidak lagi berpikir, cuma tergantung ke teknologi. Ketika ada soal, tidak lagi berpikir, langsung cari di DP Solusi. Tentunya bisa cari di Google, bisa cari di ChatGPT, asalkan diolah kembali, dipelajari kembali. Tidak semua mentah-mentah kita terima. Risiko penyalahgunaan yang berikut ini, serangan cyber ini sangat masalah sekarang ya, serangan cyber ini. Apalagi di bank-bank sangat rentan. Ini bisa dibaca ya. Ini negatifnya, jadi usahakan semaksimal mungkin kita menghindari itu. Tujuan pembelajaran tadi ada 3 ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Saya harap tujuan pembelajaran itu bisa dipahami, bisa diterima. Bagaimana saya bisa tahu kalian bisa menerima itu? Maka kita coba dengan kuis. Nanti kita akan coba kuis dengan menggunakan kuis interaktif. Kita kuis dulu selama kurang lebih 5 menit. Bisa dibuka di Google, Kahoot, ketik Kahoot, nanti masukkan PIN ini. Kalau agak kesulitan, silakan maju di depan, silakan scan barcode ini. Scan saja barcode supaya lebih cepat. Ya, 1 orang sudah masuk, Valdo. Alessandro, sudah banyak yang masuk. Scan just. Nanti sebentar yang peringkat 1, saya kasih stiker 2 ya. Dan stiker itu berlaku di hitungan semester. Yang peringkat 2 dengan peringkat 3, saya berikan stiker 1. Oke? Ada lagi yang belum masuk? Sudah ini? Alda, Jenny, Nisa, Igin, 699, siapa ini? 699 siapa? Nanti sebentar kalau ini masuk peringkat 1, tidak teridentifikasi. Ini Keril sudah masuk, Ceril, Ayu, Lia, Alessandro, dan Valdo. Shalom sudah masuk. Oke. Kita bisa mulai? Oke. Ada 10 nomor soal dan materi yang diuji adalah materi yang sudah kita bahas tadi. Jadi tidak perlu takut, soalnya sama mirip dengan materi yang sudah kita pelajari. Kita mulai ya. Soalnya ada di layar, sedangkan pilihan jawaban sesuai warna, nanti pilih warna yang sesuai dengan jawaban yang ada di layar. Oke, kalau warna merah, pilih merah. Ini pertanyaannya. Cepat dan tepat ya. Jawaban yang benar adalah, ingat, AI kecerdasan yang meniru, komputer yang meniru kecerdasan manusia. Oke, berikut soal yang nomor 2. Yang benar 7 orang. Bagus. Jadi peringkat pertama Valdo untuk sementara, peringkat kedua Alessandro, dan ketiga Lia. Ayo, semakin meningkat.
Ini pertanyaannya. Ini sih segitiga. Segitiga kayaknya. Memory thread. Oke, benar. Hanya satu orang yang salah. Kita lihat peringkat apakah masih sama atau sudah ada perubahan. Benar ya? Masih peringkat pertama Faldo, peringkat kedua Alessandro, peringkat yang ketiga Lia. Tidak hanya benar ya, tapi cepat menjawab. Pertanyaan nomor 3. Dampak negatif membantu. Ini segitiga. Dampak negatif. Oke, sama 10 yang menjawab benar, 1 yang menjawab salah. Kita lihat peringkatnya masih sama. Kan yang negatif tadi. Ya, kita udah dapat jawab. Masih Faldo. Iya, Lia yang naik. Nisa. Alessandro turun ya. Berjuang lagi Alessandro untuk naik. Peringkat ketiga Nisa sekarang. Pertanyaan berikut. Bulat sih. Oke. Masih ada satu orang yang salah lagi ya. Peringkat masih Faldo, Lia, dan Nisa yang ketiga. Sialo mengikuti di belakang dengan Ayub. Soal nomor 5. Segitiga. Apa? Yang tarik ke sini tambah. Segitiga. Oke, lumayan ada 5 orang yang kurang tepat. Ini jelas ya, menggunakan algoritma dan data untuk membuat prinsip kerja AI tadi. Oke, 6 orang jawab benar, bagus. Soal nomor 6. Bulat. Enggak, dia mau tarik ke sini. Oke, bagus. 11 orang yang benar, 1 orang yang salah. Alessandro kembali ke posisi 3. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Masih ada 3 soal. Masih bisa berjuang. Rekomendasi film Netflix. Yang bukan ya, hati-hati. Apa? Kotak. Iya. Yang bukan. Mesin ketik. Mesin ketik itu bukan AI. Oke, kita lihat podium sementara. Faldo turun, dia naik ke podium 1, Alessandro 2, Faldo turun ke 3. Masih ada 2 soal lagi, Faldo masih bisa naik lagi. Soal nomor 8, 3 soal lagi, masih boleh. Lanjut, berarti podium masih sama kayaknya. Iya, masih sama. Soal nomor 9. Lebih lama kali musuh. Kuning. Oke, 1 orang belum. Jenny naik ke bang 3. Soal terakhir, penentuan. Siap?
Oke, soal nomor 10 terakhir. Bertemu banyak sekali. Ya, dua satu ya. Biru, ya terus. Benar semua. Kita lihat hasil akhir. Yang peringkat 1 sekali lagi saya berikan stiker 2. Peringkat 2 dengan 3 berikan stiker 1. Ya, kasih yang baru. Ismail kita nak pelatih. Podium 3 Jenny, berikan tepuk tangan. Peringkat 2 Alessandro kembali. Bunuh dia. Dan peringkat 1. Oke, di bawah buku mereka kasih stiker untuk 3 orang. Ada mali itu di kamu. Ada Cheryl, Luciano. Dari hasil kuis tadi saya bisa simpulkan sekitar di atas 80% sudah memahami materi ini. Karena yang salah tadi kebanyakan 1-2 orang, hanya satu nomor tadi 3-4 orang yang salah. Selebihnya hanya 1-2 orang yang salah. Saya yakin 80% sudah memahami materi ini. Oke, kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah AI itu adalah kecerdasan buatan yang meniru manusia. Bisa diterapkan di berbagai bidang termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, bisnis, dan hiburan. AI memiliki manfaat yang sangat besar, tetapi juga memiliki risiko dampak yang kurang baik. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ini, perlu etika dan tanggung jawab dalam menggunakan AI. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran di hari ini? Tidak ada? Pas? Oke, kalau sudah bertepatan waktu juga sudah hampir selesai, maka kita akan akhiri pembelajaran di hari ini. Kita awali tadi dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Tadi Aurora yang berdoa, bisa satu orang berdoa penutup. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Doa sesuai dengan kemudian kita masing-masing. Doa. Ya, terima kasih Nisa. Kita selesai pembelajaran di hari ini dan minggu depan kita akan mempelajari tetap masih sama KA, tapi minggu depan kita akan praktek menggunakan KA itu. Nanti setiap kelompok silakan buat presentasi project ya. Kita akan praktek KA apa yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu yang dipraktekkan. Ya, mungkin bisa dipahami dulu, baru sebentar pulang mungkin boleh dipikirkan apa yang akan kalian lakukan untuk pertemuan berikutnya. Oke, kita akan akhiri pertemuan hari ini dan silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Terima kasih. Berdiri siap. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Nek. Ya, sama-sama.